Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Wajiz karya Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, surah Al-Baqarah ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Amallahu bighafilin amma ta'madun. Kemudian kesat hati kalian setelah itu. Ia bagaikan batu atau lebih kesat lagi. Sesungguhnya dari bebatuan mengalir dari celah-celah dari bebatuan mengalir sungai-sungai. Dan bebatuan dibelah mengalir pula atau terpancar atau keluar pula air. Yakhruju. Dan bebatuan itu jatuh sebab takut kepada Allah. Allah tiada lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Summa salubat qulubukum. Kemudian hati kalian itu keras. An kabulil haqi, dari menerima kebenaran. Walam tuz'in, tidak tunduk patuh terhadap tanda-tanda kebesaran Allah setelah melihat langsung berbagai peristiwa atau peristiwa ini. Maka hati kalian itu bagaikan batu, qaswatan wa salabatan, kesat dan kerasnya macam batu, atau lebih kesat lagi. Karena sesungguhnya dari batu, inna minal hijarati la alyana min qulubikum. Batu tu lebih lembut lagi dari hati kalian. Yanba'u min ba'dihha ma'ul anhar. Dari sebahagian batu mengalir sungai-sungai. Dan sebahagiannya pula terbelah. Keluar dari batu itu mata air kecil. Sebahagiannya pula yahwi, tergelincir jatuh sebab takut kepada Allah. Seperti jatuhnya bukit di depan Nabi Musa. Wa qulubukum la talinu, hati kalian tidak lembut. Allah hafizun li'amalikum. Allah merawat betul perbuatan kalian. Dalam pengertian merawat diketahui Allah. Sampai Z luar dalam perbuatan kalian, Allah membalas kalian pada hari kiamat terhadap perbuatan kalian itu. Jadi ini perumpamaan. Dari bebatuan bisa mengalir sungai. Apapun pengertian mengalir sungai dari batu itu, ya, bisa dari batu itu memang keluar sungai, seperti daerah kita di sini air terjun dari bukit keluar, kan bisa seperti itu. Atau batunya dibelah keluar air, mata air, apapunlah pengertiannya. Yang jelas bahwa hati kalian itu lebih keras lagi daripada batu. Seterusnya,
Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi. Apakah kalian menginginkan mereka beriman sedangkan ada sekelompok mereka, perhatikan ya, fariqun, sekelompok mereka, ini di ayat ke-75, mendengar firman Allah tapi kemudian mereka tahrif, mereka selewengkan setelah mereka fahami dan mereka yakin itu terhadap firman Allah, tapi mereka selewengkan. Atau tuma'una ayyuhal mu'minuna an yusaddiqal yahudu bi risalati nabiyikum Muhammadin sallallahu. Apakah kalian menginginkan, wahai orang-orang beriman, bahwa orang Yahudi membenarkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat ini tidak bermakna kita tidak menyampaikan kebenaran seperti ayat yang sebelumnya. Hari-hari sebelumnya kita sudah pernah bincang. Di awal Al-Baqarah itu 2 ayat tentang orang kafir, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Semakna dengan itu. Tidak maknanya kita tidak berdakwah, tidak. Ayat ini menegaskan bahwa kuasa Allah yang memberi hidayah. Ya. Cuma pada kenyataannya, kana ba'du ahbarihim yaqra'una kalam Allah fi Taurati. Ada sekelompok pemuka Yahudi, ya, yang mereka itu ahli dalam agama Yahudi, mereka sudah membaca firman Allah dalam Taurat, tapi yuharifunahu, mereka selewengkan. Bagaimana menyelewengkannya? Biziyadati, menambah, aw naqsi, atau mengurang, aw tabdili syai'in bighairihi, atau diganti dengan yang lain. Litahrimil halali, untuk mengharamkan yang halal, wa tahlilil harami, dan menghalalkan yang haram, bihasabi ahwaihim, sesuai dengan kemauan mereka. Katahrifihim sifat Rasulullah Muhammad SAW, seperti penyelewengan mereka terhadap sifat Rasulullah Muhammad SAW. Bija'anhi tawilan asmara, mereka menjadikan sifat Rasulullah itu diantaranya adalah postur tubuh Rasulullah itu tinggi, asmara, sawo matang kulitnya. Padahal badalan itu sebagai ganti dari yang tertulis di dalam Taurat, min mutawassiti tuli, min mutawassiti tauli abyad, min mutawassiti tauli abyadi, salah, min mutawassiti tauli abyadu. Padahal dia jelaskan mutawassitul tauli, Rasulullah itu berperawakan sedang, tidak taulan, tinggi, abyadu, putih, tidak asmaru, sawo matang, tapi diganti mereka. Isqatil hududi an asyrafihim, dan menghilangkan hukum hudud, hukuman fisik terhadap kalangan elit. Jadi kalau kalangan elit bersalah yang masih ditetapkan dengan hukuman fisik, mereka hilangkan itu dari Taurat. Harifunahu, mereka selewengkan itu min ba'di ma fahimuhu biuqulihim, setelah mereka betul-betul memahaminya. Nah, orang-orang yang model begini yang kalian inginkan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kata Allah di dalam ayat yang ke-75 ini. Lantas kita mungkin berkesimpulan kalau gitu masa didakwahi mereka. Tidak. Allah sedang menegaskan hidayah itu kuasa Allah. Satu. Yang kedua, sulit menghadapinya. Mengapa? Karena mereka mengikuti kemauan. Kemauan inilah yang sulit. Saking sulitnya Rasulullah firmankan ayat ke-75 ini. Kemauan. Kita pun orang Islam sulit mengikut hukum Islam, bukan karena hukum Islam itu berat, oleh karena kita mengikuti kemauan kita. Itu saja. Hum ya'lamuna annahum mubtiluna kadzibuna. Mereka sadar betul mereka itu salah, mereka itu dusta. Tapi mereka tetap lakukan. Mereka tetap putar balikkan walau salah. Mengapa? Ustaz Wahbah Zuhaili sebutkan bihasabi ahwaihi, sesuai dengan kemauan mereka. Kemauan itu yang berat, bukan lain-lain, kemauan itu. Jadi agama ini selalu bercanggah, berlawanan dengan kemauan.
Hawa, ha besar waw alif hamzah, bukan Hawa. Ha kecil waw bertasydid alif hamzah. Nama istri Nabi Allah Adam alaihissalam, Hawa. Hawa ya. Yang ini Hawa itu artinya kemauan. Wa nazalat hadhil ayatu fil ladina ghayyaru ayata rajmi wa sifata Muhammadin. Wasifati Muhammadin. Ayat ini turun, ayat ke-75 Al-Baqarah itu turun terkait dengan orang-orang yang ghayyaru, mereka mengubah ayat rajmi, ayat tentang rajam, wa ayat sifati Muhammad SAW, ayat tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Kama dzakarul Wahidi, sebagaimana Wahidi menyebutkannya. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kuasa Allah Ta'ala. Ayat ini menjelaskan berdasarkan tafsir Ustaz Wahab Az-Zuhaili, sulit kita mendakwahi mereka oleh karena mereka mengikuti kemauan mereka. Seterusnya ayat yang ke-76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din ila akhiri ma qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Apabila khala, berkumpul-kumpullah mereka, ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka dengan sebahagian yang lain. Qalu, mereka pun sambil bercerita-cerita, bercekrama, berkombur malotub. Mereka katakan, "Hai, atuhadditsunahum, apakah kalian ceritakan kepada orang beriman bima apa yang fatahallahu alaikum, telah dibukakan Allah kepada kalian? Nanti liyuhajjukum bi, mereka bisa menghujjah kalian inda rabbikum, di sisi Allah Ta'ala. Afala ta'qilun, tak berakalkah kalian?" Ini mereka sama mereka, ya. Kenapa kalian ceritakan kebenaran isi Taurat yang menyatakan tentang kebenaran pula agama Islam, kebenaran pula Al-Quran? Mengapa kalian sampaikan? Nanti itu menjadi sulit kita di akhirat. Mereka bisa menghujah kita di hadapan Tuhan. Afala ta'qilun, apakah kalian tak berakal, tak memahami, tak memperhatikan, tak meneliti, tak waspada? Begitulah kira-kira kombur mereka dengan mereka. Wa idza laqiya munafiqul yahudi alladziina amanu, apabila orang-orang munafik di kalangan Yahudi bertemu dengan orang-orang beriman kepada Rasulullah, mereka katakan amanna, kami pun beriman, bi anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa idza talau ma'a ba'dihim, apabila mereka berkumpul sama mereka, qalu li ba'dihim alladhi afshal lil muslimina ma fit Taurati, mereka pun mengatakan kepada sebahagian orang Yahudi yang menyebarluaskan kepada orang Muslim isi Taurat terkait sifat Rasulullah Muhammad SAW, terkait dengan sifat-sifat Rasulullah, wa kulli ma yadullu ala sidqi, dan apa saja yang menunjukkan kebenaran Rasulullah. Ya. Wa akhbara bima uzziba bihi aba'uhum, dan yang mengabarkan sesuatu yang disiksalah nenek moyang mereka dulu sebab melakukan sesuatu itu. Jadi sesama mereka bilang itu, kenapa kalian sebarkan isi Taurat tentang sifat Muhammad, tentang apa saja yang menunjukkan benar Muhammad? Mengapa kalian mengabarkan penyebab disiksanya nenek moyang kita dulu? Kaifa tuhadditsuna atba' Muhammad bima 'allamakumullah fi kitabikum? Betapa kalian ceritakan kepada pengikut-pengikut Muhammad yang telah diajarkan Allah kepada kalian di dalam kitab kalian Taurat itu. Wa bima anzalallahu 'alaikum fit Taurati, yang telah Allah turunkan kepada kalian di dalam kitab Taurat. Wa bidilalati sidqihi, dan mengapa kalian ceritakan segala petunjuk yang menegaskan kebenaran Muhammad? Fayakunu zalika hujjatan lahum 'alaikum, itu akan menjadi alasan mereka nanti terhadap kalian di hadapan Allah Ta'ala. Afala tudrikuna anna ma tukhbiruna bihi wa hujjatun 'alaikum,
Tidakkah kalian menyadari bahwa apa yang kalian kabarkan kepada mereka itu akan menjadi alasan pembenaran mereka yang akan menyalahkan kalian nanti di hadapan Allah? Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, kanu idza laqul ladzina amanu qalu amanna anna sahibakum rasulullahi walakinna ilaikum khassatan. Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa apabila mereka orang-orang munafik Yahudi ini bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan, kami mengimani bahwa Muhammad, kawan kalian, sahib kalian itu Rasulullah. Kami imani itu. Walakinna ilaikum khassatan, tapi hanya untuk kalian. Tengok. Ya, ini kemampuan bersilat lidah. Orang munafik memang mempunyai energi lebih untuk bersilat lidah. Kami akui Muhammad itu Rasulullah, sikit pun kami tak ragu, tapi hanya khusus untuk kalian. Tengok. Begitu, ya. Allah Ta'ala murka. Di ayat ke-77. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu Allah Ta'ala mengetahui yang mereka sembunyikan dan apa saja yang mereka tampakkan? Tak tahukah mereka itu? Awala ya'lamu haula'il yahudu anna Allah ya'lamu ma yukhfuna minal kufri wat takdzibi wa ma yudhhiruna minan nifaqi fasawa'un a'lantum am asrartum fa inna Allah sayujazikum ala a'malikum. Tak tahukah mereka itu, orang-orang Yahudi itu, bahwa Allah tahu apa yang mereka sembunyikan berupa kekufuran dan pendustaan kepada Rasulullah. Dan Allah tahu apa yang mereka nampakkan berupa kemunafikan itu. Tahu Allah Ta'ala. Sama saja. Kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, Allah akan balas kalian sesuai dengan perbuatan kalian. Jadi tak bisa ditipu Allah Ta'ala. Mereka mengkhidah Allah, ya. Mereka menipu Allah. Padahal mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Itu satu. Jadi di kalangan Yahudi itu ada orang munafik. Ya. Tapi di kalangan Yahudi juga ada wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka ada juga kalangan ummi yang tidak mengetahui isi kitab Taurat kecuali dongeng bohong saja. Ya. Wa inhum illa yadhunnun, tidaklah mereka kecuali menduga-duga saja. Mengapa disebut dongeng bohong? Setelah ditahrif. Jadi Taurat itu ditahrif oleh orang-orang Yahudi yang pintar-pintar, yang membeli pengetahuan agama, ditahrif, diselewengkan. Maka itu dipandang sebagai kebohongan lah, sudah tentu. Itu adalah kebohongan. Karena itu bukan yang diturunkan Allah. Lantas itulah yang disampaikan kepada kalangan ummi dari Bani Israel, penganut Yahudi itu. Lantas yang mereka yakini adalah kebohongan itu. Itulah dongeng. Namanya juga dongeng. Mana ada betul-betulnya. Ya. Jangan sempat ini kejadian pada kita. Yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu dongeng-dongeng belaka, kisah-kisah, hikayat-hikayat. Itu pula yang lebih kita yakini daripada Al-Quran, daripada hadis Rasulullah. Wa minal Yahudi, ummiyuna. Di antara orang Yahudi itu ada ummi. Siapa itu? Atau apa itu ummi? La yaqra'una wa la yaktubuna. Tak bisa baca, tak bisa tulis. La ya'rifuna Taurati ila umniyatin wa akazibah. Mereka tak tahu kitab Taurat. Kecuali yang tahu mereka itu hanya dongengan-dongengan. Tipuan-tipuan. Mereka pun tak sadar kalau itu tipuan. Karena mereka tak mengerti isi daripada Taurat itu. Jadi setelah ditahrif, diselewengkan, itulah dongengan itu. Itulah bohong itu. Itulah tipuan itu. Itulah yang disampaikan kepada umat. Umat itu ada yang ummi, itulah yang diyakini mereka, yang dongengan itu. Talaqauha an ahbarihim, mereka mempelajari daripada ahbar, pemuka-pemuka mereka.
Wa ma hum fi hadhil iddi'aati wal akadibi illa ashabu dhununin mauhumatin. Tidaklah mereka terkait klaim-klaim dan dusta-dusta ini kecuali hanya orang-orang yang menduga-duga, mengira-ngira saja. Jadi mereka kira itu adalah kebenaran Taurat padahal bukan. Lah, sama seperti kita sekarang. Kita pikir ini pelajaran agama padahal bukan, hanya karena dia berbahasa Arab. Kita pikir dari Al-Quran, kita pikir dari Al-Hadis, padahal dongengan belaka. Hanya tertulis dalam bahasa Arab. Itu lebih karena memang kita nggak mengerti bahasa Arab itu. Ya. Nah, seterusnya, la haqiqata laha wa la ilma lahum biha. Padahal dongengan-dongengan itu, dusta-dusta itu, yaitu isi kitab Taurat setelah diselewengkan oleh para pemuka mereka, itu la haqiqatalah, nggak ada benar-benarnya. La ilma lahum biha, mereka pun tak punya ilmu terhadap itu. Jadi di kalangan Yahudi itu ada ahbar, ada ummi, ada pula yang memang betul-betul beriman, ada yang munafik, dan seterusnya. Ya. Kemudian ayat yang ke-79. Maka Allah murka, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim ila akhiri ma qala Allah subhanahu wa ta'ala. Celakalah bagi orang-orang yang mereka menuliskan kitab Taurat dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Tujuan mereka apa? Membeli samanan qalila, harga yang sedikit. Itu dunia maksudnya. Dengan itu mereka membeli kehidupan dunia. Jadi kalau bahasa kita, agama digunakan untuk membeli dunia. Agamanya dijual, dunianya dibeli. Apa yang dimaksud dunia? Supaya mudahnya kesenangan hidup. Jadi dengan mereka memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran, berdusta kepada Allah, mengatakan Nabi Muhammad begini-begini, menetapkan hukum yang ringan bagi pemuka-pemuka, bagi kalangan elit. Tujuan mereka mendapat kesenangan dunia. Dari orang ummi mungkin dapat sanjungan pujian, dari orang elit mungkin dapat kesenangan harta. Apapun itu mereka jual. Celakalah bagi mereka, sebab apa yang ditulis dengan tangan mereka. Celakalah bagi mereka, sebab apa yang telah mereka lakukan. Di ayat ke-79 Al-Baqarah ini 3 kali Allah sebut kata-kata wail. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim, wailul lahum mimma katabat aidihim, wailul lahum mimma yaksibun. Menunjukkan ini amat sangat murka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halakun wa damarun wa azabun. Ini sama artinya semua. Halakun binasa, damarun hancur, azabun siksa. Bagi orang-orang yang yuharifuna taurata bi aidihimul asimati, yang mereka mentahrif, menyelewengkan Taurat dengan tangan mereka yang berlumur dosa itu. Mereka tahu bahwa tindakan mereka itu min indi anfusihim, adalah inisiatif mereka sendiri. Wa hum yaz'umuna fil mahafili annahu min indillah, mereka meyakini di dalam setiap mahafil, pertemuan-pertemuan, bahwa itu berasal dari Allah Ta'ala. Wa yuhimuna annahu minat Taurah, mereka menimbulkan perkiraan kepada fikiran orang bahwa itu adalah Taurat. Liyaqbidu qimat at-tahrifi syai'an khasisan minat dunia. Tujuannya supaya mereka mendapatkan harga dari tindakan mereka itu berupa sesuatu kehidupan dunia, syai'an khasisan, sesuatu yang rendah. Khasis itu rendah dari kehidupan dunia ini. Ini tujuan mereka itu. Karena didasarkan oleh mau. Inilah repotnya kalau mengikuti mau. Jadi apa saja pun mereka ubah, termasuk isi kitab Taurat, demi memenuhi mau. Tentu mau yang dimaksud di sini adalah mau kehidupan dunia. Fa'adzabun lahum ala tahrif wa tazwir.
maka siksa untuk mereka terhadap tindakan penyelewengan dan pemalsuan yang mereka lakukan. Wa adzabun lahum 'alal amwalil muktasabi sama wa adzabun lahum 'alal amwalil muktasabati sama litahrifi li kalamillah. Siksa juga bagi mereka terhadap harta yang mereka dapatkan. Itulah harga penyelewengan mereka terhadap firman Allah Ta'ala. Itu siksa. Nazalatil ayatu kama qala al-Abbasu fi ahbaril yahudi alladhina ghayyaru sifatan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baddalu na'tahu. Ayat ini turun seperti yang dikatakan oleh Al-Abbas Ibnu Al-Abbas. Ayat ini turun seperti yang dikatakan oleh Al-Abbas terkait ahbar Ibnu Abbas, ya. Terkait pemuka-pemuka Yahudi, alim-alim agama Yahudi yang mereka mengubah sifat-sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah diancam begitu pun mereka mengatakan 3 kali wel, celaka. Apa respons mereka? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka merespon, "Ilah masuk neraka, tapi lan tamassana an-naru." Ayat yang digunakan massa tamassu. Massa ya masuk itu menyentuh. Jadi mereka memandang neraka itu hanya menyentuh mereka saja. Saking kan mereka menganggap entengnya. Karena mereka menganggap kaum yang terpilih. Jadi neraka pun tak sempat menyiksa kami, hanya menyentuh saja. Begitu kosakata Al-Quran. Lan tamassana an-naru ila ayyamin ma'dudah. Neraka tak menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Itu respon mereka. Ya, yang mereka yang mentahrif tadi. Neraka tak menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Saking kan mereka menganggap mereka ini orang-orang hebat, orang-orang istimewa. Sekelompok ahbar itu ahli agama Yahudi. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang pilihan, orang istimewa, mendapat kekebalan hukum dan seterusnya. Jadi kata mereka, kalaupun kena neraka hanya menyentuh kami, itu pun beberapa hari saja. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, attakhaztum indallahi ahadan. Kalian apakah kalian mengambil janji di sisi Allah? Bukankah kalian telah berjanji di sisi Allah? Falan yukhlifallahu ahdahu. Allah selamanya tidak akan menyelesaikan janjinya. Am takunu 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian menyatakan sesuatu tentang Allah yang kalian tak mengerti. Ini kan sindiran, padahal mereka ahbar. Ya. Atau kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengerti. Kan tak mungkin. Ini sindiran kepada mereka. Ya, namanya orang-orang berilmu itu penyampaiannya tentu dengan bahasa-bahasa halus, mereka mengerti. Ya. Ini teknik dalam berdakwah. Ayat 80. Wa qalatil yahudu. Orang Yahudi mengatakan, lan tusibanan naru ila ayyaman qalilatan 40 yawman muddat ibadati abihimul ajlah. Neraka tidaklah menimpa kami kecuali beberapa hari aja, 40 hari. Itulah ketika masa nenek moyang kami dulu mengabdi kepada anak sapi. Itu ya. Jadi dalam perjalanan Yahudi itu tidak menerima risalah Rasulullah, padahal ada di dalam kitab Taurat. Tidak menerima. Yahudi yang menjadi mitra dakwah Rasulullah waktu itu tidak menerima. Lantas kalaupun kami tak menerima risalahmu, kami masuk neraka. Paling-paling selama 40 hari saja. Sesuai hari nenek moyang kami dulu mengabdi kepada sapi. Kullahum ayyuhan nabi. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka. Hal akhastum minal a'adan alla yu'adzibakum ila hadhil muddata. Apakah kalian telah mengambil janji kepada Allah Ta'ala bahwa Allah tak menyiksa kalian kecuali selama beberapa hari ini saja. Kecuali selama masa tertentu yang 40 hari ini saja. Adakah janji kalian itu bersama Allah? Atau adakah Allah menjanjikan itu kepada kalian? Atau adakah kalian telah berjanji kepada Allah manapun? Ya? Adakah?
Wa hina idin la yukhlifallahu wa'dah. Maka ketika ini Allah tidak menyelisihi janjinya. Bal fil waqi'i taftaruna 'alallahi al-kadhiba. Bahkan kenyataannya kalian berdusta atas nama Allah. Imam Tabari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahwa Yahudi mengatakan la nadkhulan nara illa tahilatal kasami. Kami tak akan masuk neraka kecuali hanya untuk membebaskan sumpah kami saja. Artinya sekedar memenuhi sumpah kami saja, hanya beberapa hari. Gitu. Ya. Itulah al-ayyamu allati abadna fiha al-'ijl 40 lailatan. Hari-hari yang berjumlah 40 hari waktu itu kami mengabdi kepada sapi. Sekedar itu saja kata mereka. Faidan qadar apabila sudah sampai 40 hari in qata'anna ladab. Siksaan Allah itu habis, hilang, berhenti kalau sudah 40 hari. Ayat ini turun, panazarat ayat ini turunlah ayat yang ke-80 ini. Ya, turun 80 ini. Jadi mereka mengatakan sebatas hari itu saja. Turunlah ayat ini. Nanti ayat 81 menjelaskan kesalahan mereka. Itu insya Allah besok kita jelaskan. Jadi klaim mereka bahwa kami masuk neraka hanya 40 hari. Ayat 81 menolak itu. Insya Allah besok. Hari ini sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.